Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ketua pengurus masjid beserta dengan jajarannya, dan juga seluruh jamaah dan hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak dan Ibu, pernahkah kita melihat ketika ada orang yang dijatuhi dengan hukuman mati, kemudian sekitar 1 minggu menjelang hukuman mati itu dijatuhkan kepadanya, maka pihak pengadilan itu memberikan kesempatan kepada dia permintaan terakhir. Pernahkah kita melihat mereka yang dihukum mati itu kemudian ada yang meminta ingin bertemu dengan ibu kandungnya, ada yang meminta ingin bertemu dengan istrinya, ada yang meminta ingin bertemu dengan anak perempuannya. Ketika pertemuan itu terjadi, dia bertemu dengan anak perempuannya yang masih kecil, yang akan berpisah dengan dirinya, maka dia akan memeluk tanpa ada kata sepatah pun. Itu namanya kebersamaan yang sangat singkat, kebersamaan yang sangat mewah, sangat berharga sekali. Dan pernahkah kita membayangkan tentang kebersamaan ini di luar daripada kisah yang tadi, yaitu ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita memulai maghrib ini dari sholat tadi, kebersamaan kita dengan Allah, dan kita yakini insya Allah, dan juga pada kajian ini kita mulai dengan basmalah, dan insya Allah kita meyakinkan kepada diri kita bahwasanya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buka kembali surat Asy-Syu'ara. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak dibaca, dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara halaman 369. Kita memulai pada ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan
kepada Nabi Musa alaihissalam, an asri bi'ibadi, pergilah bersama dengan hamba-hambaku di malam hari. Innakum muttaba'un, sesungguhnya kalian akan diikuti. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin, maka kemudian Fir'aun mengirim utusan-utusannya ke kota-kota yang ada di kerajaan Fir'aun itu untuk mengumpulkan bala tentaranya. Inna haula ila syirzimatun qalilun. Fir'aun kemudian berpidato, dikumpulkan tentara semuanya, kemudian berpidato kayak orang berperang gitu ya. Maka dia mengatakan, sesungguhnya mereka itu hanyalah segolongan yang kecil. Siapa yang dimaksudkan? Bani Israel. Wa innahum lana laghaizun, sesungguhnya mereka telah membuat kita marah begitu. Karena Bani Israel itu pergi di malam hari. Wa inna la jami'un hadirun, dan kita senantiasa harus tetap waspada. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, maka kami keluarkan Fir'aun itu dari taman-taman yang indah, dari mata-mata air yang ada di kerajaan mereka. Wa kunuzim wa maqamin karim, dan dari harta-harta mereka, harta yang sangat banyak, dan juga wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia. Ini insyaallah yang akan kita belajar bersama-sama Bapak dan Ibu. Jadi ketika pada beberapa pekan yang lalu para tukang sihir kan sudah dibunuh nih sama Fir'aun dengan cara disalib secara bersilangan. Tangan kanan dipotong, berarti kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong, berarti kaki kanan yang dipotong. Setelah peristiwa itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Fir'aun itu bersama dengan kaumnya itu. Yang pertama dikirimkan kepada mereka itu kemarau yang panjang, kekurangan buah-buahan. Setelah itu Allah kirimkan lagi kepada mereka yang disebut dengan ayatum mufassalat, ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas secara detail kepada mereka. Apa itu? Allah katakan dalam surat Al-A'raf, fa'arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kemudian kami datangkan kepada mereka itu fa'arsalna alaihim tufan. Ada dua tafsir di sini. Yang pertama, tufan itu angin topan dikirimkan kepada mereka. Yang kedua itu adalah banjir yang kemudian menenggelamkan sebahagian daripada wilayah mereka.
Berapa lama waktunya terjadi? Selama satu pekan. Kemudian setelah tufan, angin tufan atau banjir ini Allah kirimkan, maka kemudian Allah kirimkan lagi kepada mereka wal jarada wal kummal. Allah kirimkan wal jarad, belalang. Belalang sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian menghabiskan semua rumput-rumput dan tanaman-tanaman mereka. Bahkan sampai-sampai di dalam kitab tafsir itu diceritakan, jangankan tanam-tanaman, rumput-rumput mereka habis gitu dimakan. Yang namanya ayatun mufassalat, bukti-bukti yang nyata ini, sampai kepada paku-paku yang mereka pakukan kepada pintu-pintu rumah mereka itu pun dimakan oleh belalang. Jadi ini benar-benar adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Berapa lama? 1 minggu. Ketika azab ini diberikan kepada mereka, setiap azab yang diberikan kepada mereka, mereka kemudian ketika azab itu datang, mereka kemudian datang kepada Nabi Musa dengan mengatakan, "Ya Musa, mohonkanlah kepada Rabb-Mu dengan kenabian yang ada di sisi engkau, agar kiranya Allah itu menghilangkan azab ini dari kami. Kalau misalnya sudah hilang azab ini dari kami, maka niscaya kami akan benar-benar beriman kepada engkau, dan silahkan engkau bawa Bani Israel." Jadi pertama dihilangkan taufan, hilang. Ditunggu selama 1 bulan. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Didatangkan kepada mereka belalang. 1 minggu lamanya belalang, sampai habis semua tanaman-tanaman. Kalau habis tanaman-tanaman, ternak mereka pun juga tidak makan begitu. Setelah kemudian ditunggu selama 1 bulan, mereka juga tidak beriman. Apa yang Allah datangkan lagi? Wal jarada wal kummal. Kummal itu kutu. Didatangkan kutu kepada mereka. Bahkan kutu itu sampai kepada rambut mereka ini penuh dengan kutu busuk itu. Tempat tidur mereka semuanya penuh dengan kutu. Bahkan di antara mereka ada yang mati itu karena banyaknya kutu. Berapa lama? 1 pekan. Dan mereka mendatangi Nabi Musa, "Ya Musa, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk menghilangkan azab ini dari kami. Kalau misalnya hilang azab ini, niscaya kami akan beriman kepada engkau, dan silahkan engkau bawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir." Begitu kemudian Allah hilangkan azab berupa kutu, ternyata mereka juga tidak beriman. Sampai Allah datangkan yang keempat. Yang keempat Allah datangkan kemudian kodok. Sama juga, kodok didatangkan kepada mereka, mereka juga tidak beriman. Sampai yang kelima didatangkan darah. Nah, ini darah ini yang sangat luar biasa. Darah ini sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, karena mereka menganggap bahwasanya mereka adalah bangsa kaum yang berdarah biru, orang-orang yang ada di kerajaan, keturunan raja berdarah biru. Ketika mereka mengambil air dari sumur-sumur mereka, seketika juga air itu berubah menjadi darah. Orang-orang Bani Israel mengambil air di dalam sumur, maka yang didapatkan adalah air yang bening untuk diminum. Maka diminta kepada orang-orang Bani Israel ini oleh orang-orang yang berdarah biru ini, minta air
Umpamanya minta air satu gelas. Air yang bening yang dimiliki oleh Bani Israel ini dipindahkan kepada gelas mereka. Begitu pindah ke gelas mereka, seketika itu juga berubah menjadi darah. Seperti apa penghinaan Nabi yang diberikan? Imam Al-Baydawi dalam kitabnya itu melukiskan, dalam kitab tafsir beliau mengatakan, orang-orang Bani Israel itu minum, masuk ke dalam mulutnya air ini, air putih ini masuk ke dalam mulutnya, bening, bersih. Orang-orang Kipti atau orang-orang Mesir itu menampung di bawah, jadi mulutnya di bawah. Gimana itu, Pak? Supaya air itu yang dari mulut Bani Israel ini pindah ke mulut mereka juga bening. Saking hausnya begitu. Tetapi begitulah Allah menghinakan mereka. Kan hina itu, Pak. Dari mulut orang ditampung supaya masuk ke mulut mereka. Begitu masuk ke mulut mereka, air itu juga berubah menjadi darah. Begitu kehinaan Allah berikan kepada mereka. Apakah kemudian setelah azab itu dihilangkan kepada mereka, mereka akan beriman? Ternyata juga tidak. Inilah yang kemudian, kalau misalnya setelah sekian lama Nabi Musa berdoa kepada Allah tentang kaum ini, kalau kalimat itu sudah jatuh, kalau takdir itu sudah ditentukan, maka tidak akan bisa lagi yang bisa menolak. Kalimat itu sudah jatuh kepada Firaun dan kaumnya, maka kemudian Allah perintahkan. Nah, inilah yang kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ini.